Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia, apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Sekarang gini, kamu kalau pengacara hebat ya, colek itu pengacara 2016 lalu, salah satu namanya yang mendampingi kasus yang nama Saka dahulu ya. Oke, saya tanggapi pernyataan dari Bapak Komarudin ya. Bapak ya, kalau seandainya Bapak ragu tentang pernyataan Ibu Widya, kenapa masyarakat Indonesia sampai terpancing, terpengaruh? Begitu juga Bapak terpengaruh dengan omongan Widya, begitu juga. Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia, apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Oke, saya tanggapi pernyataan dari Bapak Komarudin ya. Bapak ya, kalau seandainya Bapak ragu tentang pernyataan Ibu Widya, kenapa masyarakat Indonesia sampai terpancing, terpengaruh? Begitu juga Bapak terpengaruh dengan omongan Widya, begitu juga dengan lawyer-lawyer, begitu juga dengan aparat oknum-oknum kepolisian. Mengapa mereka merespon omongan Ibu Widya? Tandanya mereka terpancing kan dengan omongan Ibu Widya. Intinya, kalau Anda yang meragukan Ibu Widya dengan ucapan omongan ini, sebaiknya hadirkanlah Ibu Widya di jumpa pers atau di TV. Kalau seandainya pernyataan Ibu Widya ini bohong, kan bisa ditindak undang-undang dengan Indonesia. Tapi kalau seandainya omongan Ibu Widya ini benar, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan seandainya omongan Ibu Widya ini benar? Ya. Dan seluruh rakyat Indonesia 80% ini banyak mendukung Ibu Widya. Tapi orang yang tidak berkenan pasti akan membenci Ibu Widya dan akan memaki Ibu Widya dan akan melaporkan Ibu Widya. Tapi ini bukan dagelan, Pak. Pernyataan omong Widya ini semua ditanggapi, semua ikut berkomentar tentang Ibu Widya. Ini yang membuat aneh. Yang dipercaya ini Ibu Widya atau aparat-aparat yang di sana. Sedang masyarakat Indonesia sekarang ini tidak percaya dengan jajaran-jajaran oknum-oknum sekarang. Tidak percaya dengan lagi lawyer-lawyer yang cuma dibilang settingan. Padahal mereka ini cuma settingan, Pak. Betulkah mereka ini menangani kasusnya Vina ini secara tepat atau tidak? Atau sekedar settingan, mencari nama? Begitu juga pula Ibu Widya. Ataukah dia sekedar mencari follower atau tidak? Nah, kalau seandainya Ibu Widya ini tinggal di luar negeri, ya Pak ya, tinggal dipanggil untuk dipulangkan ke Indonesia. Dan yang membiayai itu siapa? Orang yang memerlukan Ibu Widya. Dan seandainya Ibu Widya ini tinggal di Indonesia, kan mudah mencari alamatnya Ibu Widya. Kalau selagi dia tinggal di Indonesia, internet, Google kan masih ada, bisa menjejak Ibu Widya. Apa susahnya bagi pemerintahan Indonesia kalau untuk menghadirkan Ibu Widya dan untuk klarifikasi? Yang susah-susah ini Anda lah. Anda yang saya rasakan ini. Anda yang terlalu berbelit-belit, nggak berbelok-belok, tidak ada tuntasnya. Jadi, kalau ingin tahu kebenarannya, hadirkan Ibu Widya di media. Clear kan? Ada apa dengan Anda, Bapak Komarudin? Oh, halo. Ada orang panik, teriak panik. Ada orang pengacara teriak-teriak, ngalahin orang. Apa ya? Antrian beras kayaknya di luar gitu loh. Kok calon wali kota teriak-teriak, jelek-jelekkan wali kota Lampung pula. Di situ kita harus ada orang setelah perutnya kenyang lupa dengan kasus Vina. Lari begitu aja, tinggal bye kasus Vina. Bro, kalau Anda benar-benar
ya membela rakyat-rakyat yang tertindas itu. Coba colek-colek pengacara Pak di 2016 terutama menangani kasus yang namanya Saka pada waktu itu ya. Satu, ada yang namanya Suharyanti. Kedua, ada yang namanya poluan bernama Purwanti. Purwanti itu kalian paham kan? Setelah menghadapi kasus Saka, beberapa bulan kemudian maka ada kasus yang namanya penimbunan narkoba juga kan, menyebut-nyebut yang namanya Purwanti seorang poluan tersebut, iya kan? Nah di sini aja paham, woi pengacara kalian itu ya. Nah kenapa setelah kenyang kok kalian bubar gitu kan? Kenyang perut kalian, kemudian udah dapat tumbal agar kenapa kasus ini tidak merembet kemana-mana, seorang DPO anak pejabat itu nggak tersentir, tumbalkanlah yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bilang ini ada buktinya, sehingga ada pengacara calon wali kota memvonis, udah menjadi hakim, bahwa dia adalah pelakunya. Hebat kali itu pengacara, ya kan? Sehingga Peggy Setiawan itu udah ditumbalkan agar kasus ini cepat tertutup gitu. Ada apa gitu loh bro, permainan kalian itu di sana woi. Jelaskan sama saya. Kamu kalau pengacara hebat ya, colek itu pengacara 2016 lalu. Salah satu namanya yang mendampingi kasus yang nama Saka dahulu ya. 2016 lalu. Salah satu namanya Suharyanti. Kemudian ada yang namanya Polan yang namanya Purwanti. Titi semua gitu loh. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Paham? Kalau dicolek-colek orang itu mungkin mengerti, Nah, itu ya. Yang satunya mendampingi Saka, Suharyanti, ya. Ya, yang satunya lagi, kemudian ya, yang mendampingi Saka pada itu Purwanti lagi, ya kan? Ada apa nih Titi tiga ini? Hoi, ada apa? Ya, jadi membutuhkan super ekstra pemikiran kalian ya, membuka pola pikir kalian. Otak yang tersumbat kalau udah nyimak yang namanya konten Widya itu bisa encer gitu loh ya.